Drama politik Korea Selatan memasuki babak baru setelah Presiden Yoon Suk Yeol resmi didakwa melakukan pemberontakan melalui deklarasi status darurat militer pada 3 Desember 2024. Ia menjadi presiden pertama Korsel yang dijerat dengan dakwaan tersebut. Dakwaan pemberontakan yang dilakukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol dilayangkan oleh kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada Minggu 26 Januari 2025. Jaksa penuntut mengatakan bahwa dalam sebuah pernyataan, mereka mendakwa Yoon dengan tuduhan bahwa dia telah mengarahkan pemberontakan ketika memberlakukan status darurat militer. Pihak berwenang yang melakukan investigasi sebelumnya menuduh bahwa pemberlakuan darurat militer oleh Yoon merupakan tindakan pemberontakan karena ia memicu kerusuhan dengan tujuan merusak konstitusi. Jika terbukti bersalah, Yoon yang sudah dimakzulkan itu dapat dijatuhi hukuman mati atau setidaknya penjara seumur hidup. Berdasarkan hukum di Korsel, pemimpin pemberontakan dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Pada Sabtu 25 Januari 2025, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak permintaan perpanjangan penahanan Yoon. Hal ini menyusul putusan pengadilan yang sama sehari sebelumnya. Hakim menyatakan bahwa sulit untuk menemukan alasan yang cukup untuk memberikan perpanjangan penahanan. Jaksa telah berencana menahan Yoon hingga 6 Februari 2025. Tujuannya untuk melakukan interogasi sebelum secara resmi mendakwanya. Mahkamah Konstitusi juga masih dalam proses sidang untuk memutuskan apakah akan secara resmi memberhentikan Yoon sebagai presiden atau mengembalikan jabatannya itu. Lantas seperti apa tanggapan dari Yoon terkait dakwaan ini dan bagaimana situasi terkini di Korea Selatan usai dakwaan tersebut? Yoon dengan tegas telah membantah melakukan kesalahan. Ia menyebut darurat militer sebagai tindakan sah pemerintahan. Menurut Yoon, pemberlakuan darurat militer itu untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya pengaruh kaum liberal pada Majelis Nasional atau Parlemen Korsel. Parlemen Korsel yang dikuasai partai oposisi itu disebut telah menghalangi agenda pemerintahannya dan memakzulkan pejabat tinggi. Penyelidikan terhadap Yoon memperuncing perpecahan publik di Korsel. Para pengunjuk rasa, pendukung dan penolak Yoon kerap berhadapan dalam rangkaian unjuk rasa di pusat kota Seoul. Unjuk rasa sempat diwarnai kerusuhan saat pengadilan setempat menerbitkan surat perpanjangan masa penahanan resmi terhadap Yoon pada 19 Januari 2025. Kita balik ke belakang pada 3 Desember 2024. Setelah mengumumkan darurat militer, Yoon mengirim pasukan dan polisi ke gedung parlemen untuk mencegah parlemen membatalkan darurat militer. Tindakan ini dilawan dengan memblokade gedung parlemen. Di tengah kekacauan itu, banyak anggota parlemen yang berhasil masuk ke ruang majelis. Parlemen Korsel akhirnya bisa melangsungkan sidang dan menolak keputusan Yoon dengan suara bulat. Kabinet pun terpaksa mencabut status itu hanya dalam waktu 6 jam setelah diberlakukan. Pemberlakuan darurat militer yang berlangsung pada 3 Desember 2024 itu merupakan yang pertama kali terjadi di Korsel selama lebih dari 40 tahun. Pengumuman darurat militer ini pun menimbulkan gejolak yang berujung pada upaya pemakzulan Yoon yang masih diproses hingga saat ini. Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana ujung nasib drama politik di Korsel ini bakal berakhir?